Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersama nikmat dari Allah, pagi hari ini kita diperjumpakan kembali di majelis kita, tempat kita mencari ridho Allah melalui ayat-ayat Al-Quran, tempat kita saling mengingatkan tentang hafalan Quran kita, tentang kebersamaan kita bersama Al-Quran yang nanti kita akan tahu betapa berharganya waktu kita, betapa berharganya waktu kita yang di situ kita sedang bersama Al-Quran, sedang berjuang dan berusaha untuk menguatkan hafalan, mengingatkan hafalan, menjaga hafalan, dan seterusnya. Tidak ada waktu yang paling indah untuk dikenang nanti di akhirat ketika berjumpa dengan Allah, kecuali saat-saat kita sedang bersungguh-sungguh berjuang untuk Al-Quran. Di antaranya semoga majelis kita, majelis air mata murojaah, menjadi salah satu tempat terciptanya momen yang paling indah dikenang nanti di akhirat kelak. Tidak ada yang mendorong kita dan tidak ada yang menyatukan kita kecuali kecintaan kita kepada Al-Quran, kecuali rasa takwa kita kepada Allah. Saking takutnya kita dijauhkan oleh Allah dari Quran. Saking tidak maunya kita terpisah dari ayat-ayat Al-Quran. Baik, pada pagi hari ini dan putaran kajian ini sudah sampai putaran yang ke-30. Berarti kalau 30 ini sudah wisuda pertama nih, kalau khatam 30 juz. Ya, khatam 30 juz. Padahal semestinya nggak mesti 30 juz juga ya. Mungkin belum banyak yang tahu mengapa Al-Quran dibuat menjadi 30 juz. Siapa yang membuatnya? Kalau kita melihat mushaf-mushaf kita di seluruh dunia, maka seluruhnya terdiri dari 30 juz.
Apakah dari zaman Nabi Al-Quran itu sudah ditulis menjadi 30 juz? Maka jawabannya tentu tidak. Pada zaman Nabi, Al-Quran tidak ditulis dengan juz-juz seperti kita kenal sekarang 30 juz. Bahkan pada saat itu Al-Quran pun belum disatu jilidkan menjadi sesuatu yang disebut dengan mushaf. Al-Quran yang disatu jilidkan seperti ini namanya mushaf. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, mushaf pertama kali ditulis oleh para sahabat. Lalu pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, mushaf itu digandakan penulisannya untuk menampung semua bacaan. Untuk menampung semua bacaan dari Rasulullah SAW. Dan saat itu pun juga belum ada 30 juz. Belum ada istilah 30 juz. Belum ada. Lalu sejak kapan menjadi 30 juz? Boleh nih kalau yang tahu jawabannya bisa ditulis di kolom chatnya. Sejak kapan menjadi 30 juz? Misalkan begini. Ada yang nanya, santri ditanya, sudah berapa juz hafalannya? Sudah 30 juz. Berapa juz lagi yang belum? Nah, ya. Dijawab 30 juz, tetapi ditanya lagi berapa juz lagi yang belum. Nah, ini pertanyaan yang menunjukkan orang tersebut tidak mengerti bahwa Al-Quran itu sekarang hanya terdiri dari 30 juz. Ini belum ada yang komen, berarti kayaknya belum pada tahu tuh ya. Belum pada tahu nih. Kenapa sekarang mushaf kita di seluruh dunia, itu membentuk 30 juz. Kalau kita melihat kepada tradisi para sahabat, memang istilah juz itu sudah ada. Istilah juz itu sudah ada sejak zaman Nabi. Istilah juz itu. Ada seorang santri ditanya oleh gurunya. Gurunya ini seorang ulama namanya Imam Nafi'. Kata Imam Nafi', tapi ini bukan Imam Nafi' yang ahli qiraat. Ini Imam Nafi' yang ahli hadis. Kamu membaca Al-Quran dengan membaginya berapa juz setiap hari? Pertanyaannya begitu. Jadi kamu membagi Al-Quran setiap kali kamu baca itu berapa juz? Dijawab oleh santri-santrinya, oleh santrinya saat itu, saya tidak menjuz-juzkan Al-Quran. Saya membaca Al-Quran biasa saja, membaca Al-Quran tanpa menjuz-juzkannya. Kata Imam Nafi', janganlah kamu mengatakan begitu. Karena Rasulullah pun pernah berkata, kata beliau, qara'tu juz'an minal Qur'an. Saya sudah membaca 1 juz dari Quran. Berarti istilah juz ini sudah pernah diucapkan oleh Rasulullah. Istilah juz ini sudah diucapkan oleh Rasulullah. Hanya saja juz pada zaman Nabi tentu bukanlah juz yang kita kenal sekarang menjadi 30. Lalu Rasulullah menjuzkannya seperti apa? Menjuzkannya. Ada sebuah riwayat
yang bersambung riwayat ini kepada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah itu membuat juznya jadi 7 juz. Jadi satu Quran itu 7 juz. Nah ini ya, baru dengar kan satu Quran 7 juz ya. Jadi seluruh Al-Quran dibagi 7 gitu, 7 juz itu. Terus 7 juz itu mana? Coba sekarang. Ya. Caranya begini, 7 juz itu. Hari pertama 3 surat. Hari pertama 3 surat. Tetapi 3 surat ini selain surah Al-Baqarah. Gitu. Berarti 3 surat itu apa? Al-Baqarah 3 surah, tapi 3 surah ini selain Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah. Berarti 3 surah ini Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Hari kedua 5 surah. Hari kedua 5 surah. Hari ketiga 7 surah. Hari keempat 9 surah. Hari kelima 11 surah. Hari keenam 13 surah. Hari ketujuh sisanya. Coba dihitung tuh. Ya. Hari ketujuh sisanya. Jadi begitu tuh cara membuat juznya itu. Ya, membuat juznya itu. Jadi satu Quran dibuat 7 juz. Ya, satu Quran dibuat 7 juz. Tapi cara pengaturannya begitu. Bukan juga yang disebut dengan fami bisyauqin. Bukan juga. Fami bisyauqin beda juga. Karena fami bisyauqin itu ada bagian yang mirip. Ya, ada bagian yang mirip. Tetapi ini lebih kepada penghitungannya 3 surah, 5 surah, 7 surah, 9 surah, 11 surah, 13 surah, lalu sisanya. Coba ada yang bisa ngitung. 3 surah berarti Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. 5 surah berarti Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah. Hampir sama sih dengan ini, dengan Fami Bisyauqin ya pada akhirnya. Kemudian 7 surah berarti Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl. Tuh ya. Udah setengah Quran tuh. Setengah Quran. Kemudian yang berapa? Yang 9 surah. Panjang nih 9 surah. Berarti Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Thaha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, ya. Kemudian Al-Furqan. 9 surah, ya. Kemudian sekarang yang berapa surah? 11 ya. Nih kalau saya salah ngitung bisa dibetulkan. 11 surah. Berarti dari surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, Sajdah, Al-Ahzab, Saba, Fatir, Yasin. Ya. 11 surah. Kemudian hari yang ke-6 13 surah. Berarti dari As-Saffat, Shad, Az-Zumar, Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, Al-Ahqaf, Muhammad, Al-Fatah, kemudian Al-Hujurat. Itu 13 surah. Nah, sisanya dari surah Qaf sampai An-Nas. Dari surah Qaf sampai An-Nas. Jadi begitu ya. Jadi 7 juz jadinya. Ya. Kalau kita melihat silsilah sanad yang juz itu. Makanya pada generasi tabi'in itu juz Al-Qur'an bermacam-macam.
Ada yang menjadikan Al-Quran 2 juz. Jadi Al-Quran tuh 2 juz. Nah, ini benar juga tuh, ya. Al-Quran itu berapa? 2 juz katanya. Berarti Al-Quran 2 juz itu satu Quran dibagi 2, ya, dibagi 2. Terus pertengahannya mana? Pertengahannya ada 3 tuh, ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan pertengahan pertama itu di surah Al-Kahfi pada kata wal yatalattaf. Pada kata wal yatalattaf. Terus yang kedua ada yang mengatakan pertengahannya itu adalah dalam surah Al-Kahfi mimma 'ullimta rusyda. Mimma 'ullimta rusyda. Di surah Al-Kahfi itu. Ada lagi yang ketiga, pertengahan Al-Quran itu kalau dibagi 2, pertengahannya itu adalah nukro. Laqad ji'ta syai'an nukro. Berarti ini akhir juz 15, nukro. Nah biasanya kalau kita membagi pasti nukro ya. Kalau kita, karena juz-juz kita berakhir, juz 15 itu berakhir di kata nukro di surah Al-Kahfi. Itu katanya begitu kalau dibagi 2. Ada juga dibagi 3. Jadi Quran itu 3 juz. Ada juga dibagi 5. Jadi Al-Quran itu 5 juz. Dibagi 4 juga ada. Dibagi 4. Jadi Quran itu 4 juz. Ya. Ada juga dibagi 5. Al-Quran itu berarti 5 juz. Ada juga 6. Nah, Al-Quran itu 6 juz. Jadi beda-beda juznya itu. Ya, beda-beda. Tergantung keseharian ulama tersebut membaca Al-Quran. Tergantung keseharian ulama tersebut membaca Al-Quran. Ada yang 7 juz Al-Quran itu. Ada yang 8 juz, ada yang 9 juz, ada yang 10 juz. Ya kalau ditanya nih, santri Baitul Murojaah berapa juz nih Quran? Ya. Pasti ini kalau sekarang emang kita menyebutnya 30 juz semuanya ya. Kalau zaman itu beda-beda. Ada yang 11 juz, ada yang 12 juz pembagiannya. Sampai yang paling banyak itu pembagiannya adalah kalau untuk standar kita ada yang 28 juz. Jadi Al-Qur'an 28 juz. Yang suka dibaca dalam taraweh oleh para ulama dahulu pada zaman tabi'in itu 27 juz. Jadi khatamnya itu di malam 27 Ramadan, 27 juz Quran itu. Nah, terus dari kapan jadi 30 juz ya? Kok jadi 30 juz? Tetapi yang tadi itu yang saya sebutkan bahwa Al-Quran ada 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz dan seterusnya, itu tidak ditulis di mushaf. Ya, juz-juz itu tidak ditulis di mushaf. Tidak diberi tanda di mushafnya. Kalau mushaf tetap aja bersih, tidak ada tanda-tanda juz itu. Ini hanya juz-juz itu dibagi berdasarkan kebiasaan para ulama tersebut membaca. Tidak ada di mushafnya, tidak ditulis juz-juz itu, tidak ada. Nah, dari mana? Dari mana mulainya ada 30 juz? Mulainya itu pada suatu hari seorang khalifah Abbasiyah pertama. Siapa? Khalifah Abbasiyah pertama, ada yang tahu sejarah kan? Kalau Abbas As-Saffah itu mungkin pendiri ya. Abbas As-Saffah itu pendiri Daulah Abbasiyah. Kan kepemimpinan Islam itu setelah para sahabat, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian kepemimpinan umat Islam itu berpindah kepada Bani Umayyah. Ya, pada Bani Umayyah. Setelah Bani Umayyah selesai, pindah kepada Abbasiyah, Bani Abbas. Nah, ada yang jawab Abu Ja'far Al-Mansur. Ya, Abu Ja'far Al-Mansur. Bagus, benar. Nah, ini tahu nih berarti ya, mengetahui khalifah umat Islam pada saat itu. Namanya
Abu Ja'far Al-Mansur. Betul. Rupanya Abu Ja'far Al-Mansur ini sudah menjadi khalifah tapi belum hafal Quran. Karena memang biasalah, politisi bisa jadi nggak pada hafal Quran tuh ya. Tapi sudah menjadi pemimpin umat Islam, masa nggak hafal Quran. Akhirnya meminta pendapat kepada seorang ulama namanya Amr bin Ubaid. Namanya Amr bin Ubaid. Nah gitu ya. Kata Abu Ja'far Al-Mansur, saya pengen banget ngafal Quran. Bisa nggak dalam 1 tahun? Bisa nggak hafal Quran, menghafal Quran dalam 1 tahun? Kalau ditanya orang Indonesia gampang, sebulan hafal Quran, gitu kan. Saat itu Amr bin Ubaid ditanya, bisa nggak hafal Quran dalam 1 tahun? Atau berapa lamakah idealnya menghafal Quran dengan mudah bisa khatam seluruh Al-Quran? Dijawab oleh ulama tersebut yang bernama Imam Amr bin Ubaid mengatakan, iya, Al-Quran itu memang bisa dihafal dalam 1 tahun, dan itu ideal. Jadi 1 tahun itu ideal. 1 tahun khatam 30 juz dengan mutqin gitu ya, kalau bahasa kitanya, itu ideal. Maka di Baitul Murojaah nih nggak bisa lebih dari 1 tahun. Harus 1 tahun saja. Adapun sisanya setelah 1 tahun itu bonusnya ya, bonusnya 1 tahun. Kalau begitu buatkan kata Abu Ja'far Al-Mansur, buatkan bagian-bagian dari Al-Quran yang akan saya baca setiap harinya. Jadi 1 hari berapa ayat gitu ya, 1 hari berapa ayat gitu ya, 1 hari berapa ayat. Nah, kata Amr bin Ubaid, baik, saya akan membuat Al-Quran itu, jadinya dibuat oleh siapa? Oleh Amr bin Ubaid, dibuat menjadi 360 juz. Kan 1 tahun tuh 360 hari. Jadi dibagi, jadinya Al-Quran itu 360 juz. Wah, ini menariknya, Al-Quran jadi berapa juz nih? Ya, Al-Quran ini 360 juz. Al-Quran itu. Tapi ketika Amr bin Ubaid ini menulis, setiap 12 juz itu dibundel. Ya, setiap 12 juz itu dijilid. Jadi kan gini nulisnya itu, berarti 1 halaman, kemudian 2 halaman, 3 halaman, sampai 12 halaman. Nah, setelah 12 halaman ini, disatukan. Jadi 360 dibagi 12 berapa? Jadinya berapa bundel tuh? 360. Ayo, bisa di komen. 360 dibagi 12. Nah, betul, 30. Ya, 30. Jadi 360 dibagikan ke 12 halaman. Ya, 12 halaman. Jadi 30 tuh. Pada akhirnya dari sini orang mengenal Al-Quran jadi 30 juz. Pada akhirnya orang-orang mengenal Al-Quran menjadi 30 juz. Untuk 1 juznya terdiri dari 12 halaman.
Satu juznya terdiri dari 12 halaman. Menghafal satu hari satu halaman dalam satu tahun la yazidu wa la yanqus, tidak kurang tidak lebih bisa hatam 30 juz seluruh Al-Qur'an. Itu pada mulanya ya, pada mulanya Al-Qur'an menjadi 30 juz. Jadi dibagi 360 dulu tuh. Kemudian dibagi 12 berarti 30 tuh, 30 bagian Al-Qur'an ini. Nah, 30 bagian ini berarti 30 juz, seperti 30 juz itu seperti juz-juz sekarang, seperti yang kita kenal juz-juznya sekarang. Ya, 30 juz itu. Hanya saja cara menulisnya pada saat itu satu halamannya, satu juznya itu terdiri dari 12 halaman. Berarti 12 halaman itu 6 lembar. Ya, satu juznya itu berarti 6 lembar. Ya, 6 lembar. Kalau sekarang kita melihat satu juznya itu 10 lembar ya. 10 lembar. Satu juz berarti 20 halaman. Nah, satu halamannya, halaman pertama itu apa? Kalau kita menulis nanti saya bagikan seperti apa kalau kita mau menyusun mushaf Al-Qur'an 30 juz tetapi satu juznya 12 halaman. Maka satu halamannya, halaman pertama apa saja, halaman kedua apa saja. Itu ada. Rinci banget, ya, rinci banget. Ya, rinci banget di situ. Jadi di halaman pertama itu surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 15. Itu halaman pertamanya. Al-Baqarah, Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 15. Itu halaman pertama. Ya, itu halaman pertamanya. Jadi ayat 15 apa? Ya. Ya'mahun, yang ujungnya Ya'mahun itu satu halaman pertama, Jadi ukurannya seperti itu, ada ukurannya. Nanti bahkan kalau kita misalkan tulisannya bagus nih, boleh tuh membuat mushaf 30 juz, tapi 30 juznya dibuat 6 lembar saja, di mana satu halamannya itu bisa dihafal satu hari, dan dalam satu tahun tidak kurang tidak lebih itu bisa khatam 30 juz seluruhnya atau seluruh Al-Qur'an. Itu pada mulanya. Kemudian di mushaf-mushaf, ya, di mushaf kita seluruh dunia sekarang itu dibuat menjadi 30 juz. Awalnya katanya setiap awal juz itu, ya, ditulis dengan tinta emas tuh saat itu oleh Amr bin Ubaid itu, karena kan yang memintanya khalifah nih. Biasanya kalau khalifah meskipun dia seorang muslim tapi ada unsur kemewahannya tuh di situ, dan tujuannya untuk memuliakan Al-Qur'an, sehingga di awal juz itu ditulis dengan tinta dari emas katanya begitu sejarahnya. Maka sekarang Quran kita berapa juz sih sebenarnya? Ya. Quran kita berapa juz nih? Nah, sekarang kita menghafal satu hari berapa banyak? Oh, satu halaman. Oh, kalau satu halaman berarti satu Quran itu berapa tuh? Berapa halaman? Satu Quran berapa halaman? 20 kali 30 ya? Berapa? 2 kali 3, 6. Berarti 600 halaman ya. 600 halaman berarti sebenarnya kita ini adalah juz kita sebenarnya, ya, juz kita sebenarnya itulah 600 juz Quran itu, karena satu halaman itu satu juz untuk dihafal satu hari. Kalau kita menghafal satu hari misalkan satu lembar, berarti juz kita berapa? Sekarang ini halaman kita, maksudnya halaman yang ini, halaman mushaf yang ini yang kita punya sekarang. Berarti kalau kita menghafal sehari satu lembar, itu mushaf kita itu sebenarnya juz kita itu adalah 300 juz. Ya, 300 juz sebenarnya. Jadi juz itu adalah ukuran di mana setiap hari seseorang menghafal Al-Qur'an. Ukuran seseorang setiap hari menghafal Al-Qur'an. Pada mulanya, ya, pada mulanya.
pada mulanya. Kalau kita menghafal sehari 2 lembar pakai mushaf yang ini yang kita punya, berarti juz kita berapa tuh? Sampai seluruh Al-Qur'an. Tentu di sini akan beda-beda. Yang jelas menghafal Quran secara rutin ya, la yazidu wa la yanqus. Jadi 1 tahun tidak kurang tidak lebih menghafal dengan mungkin. Dan katanya, kata Imam As-Sakhawi, ada tahu Imam As-Sakhawi? As-Sakhawi itu Abu Hasan Alamuddin As-Sakhawi yang wafat pada tahun 643 Hijriah. Seorang ahli qiraat, ahli Quran pada abad ke-7 Hijriah yang menulis kitab namanya Jamalul Qurra. Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra. Kata beliau ini, metode yang ditulis oleh Amr bin Ubaid ini itu ditiru oleh orang-orang sehingga mayoritas orang hafal Quran menggunakan apa? Menggunakan metodenya Amr bin Ubaid yang atas perintah Abu Ja'far Al-Mansur itu. Dan katanya, saya pun juga, kata Imam As-Sakhawi, kemudian anak-anaknya dan lain-lain pun menghafal menggunakan metode juz yang dibuat oleh Amr bin Ubaid atas perintah Abu Ja'far. Ini katanya pembagian juz yang menjadi 360 juz ini menjadi 360 juz ini adalah pembagian juz yang berkah katanya. Banyak orang yang hafal Quran dengan pembagian Al-Quran menjadi 360 juz ini. Kata Imam As-Sakhawi dalam kitab Jamalul Qurra. Jadi kalau ditanya metode apakah dan berapa banyak seharinya dalam menghafal yang dijalankan oleh para ulama dahulu, ternyata kalau waktunya 1 tahun. Tetapi dalam 1 tahun Al-Quran berarti dibagi 360 juz ya. 360 juz, maka kemudian setelah itu dihafal setiap harinya dengan yang sudah ditentukan berapa jumlah hafalannya. Nanti di hari ke-360 pas itu udah tamat seluruh Al-Quran. Katanya ini pembagian yang paling berkah. Pembagian yang paling berkah. Nah, berkah ini apa? Kita udah ngebahas waktu itu berkah. Di mana Allah berikan kebaikan yang banyak. Ya mungkin di antara keberkahan dari juz-juz itu, sekarang kita mengenal 30 juz, meskipun 1 juznya juga sekarang kita tidak melihat lagi. Mushaf yang ditulis dalam 1 juznya 6 lembar. Ya, 6 lembar kita tidak, hari ini kita belum bisa melihat. Ada mushaf Al-Quran yang 1 juznya ditulis 6 lembar. Berarti sangat banyak sekali itu 1 halamannya. Dan itu adalah ukuran idealnya. Tetapi kita hari ini sudah terlanjur mengenal Al-Quran terdiri dari 30 juz. Ya, terdiri 30 juz. Padahal kalau kita melihat ke belakang, maka 30 juz ini sebenarnya adalah 360 juz. Ya, 30 juz ini sebenarnya adalah 360 juz agar Al-Quran bisa dihafal secara seimbang dalam 1 tahun seluruh Al-Quran selesai. Nah sekarang 30 juznya masih ada, tetapi sekarang 30 juz itu tidak semua orang memahami bahwa itu dulu ketika dibuatnya terkait dengan bagaimana caranya menghafal Quran dalam setahun dan setiap harinya menghafal dengan seimbang. Itulah, ya mungkin ini edisi pengajian kita yang ke-30. Maka saya sebutkan nih kenapa Al-Quran 30 juz. Ya, padahal mestinya nggak mesti juga 30 juz. Bahkan kalau kita mau merujuk lagi ke belakang, itu sampai 360 juz untuk dihafal dalam setahun. Silakan tuh kalau mau bikin metode boleh juga ya, metode menghafal Quran dalam setahun menggunakan bagian-bagian juz-juz yang berjumlah 360 juz yang dibuat oleh ulama tabi'in pada masa lalu, pada awal generasi Abbasiyah pertama, Abu Ja'far Al-Mansur. Boleh tuh, seperti itu. Tema kita pada pagi hari ini adalah Hafiz Quran yang dibersamai Allah. Hafiz Quran yang dibersamai Allah.
Siapakah hafiz Quran yang dibersamai oleh Allah? Kita lihat. Allah bersama siapa saja dalam Al-Quran. Allah bersama siapa saja disebutkan di dalam Al-Quran. Allah pertama ma'as sabirin, bersama orang-orang yang bersabar. Yang kedua, dalam Al-Quran itu Allah ma'al muttaqin, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi pertama, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Yang kedua, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau kita ingin dibersamai Allah, kita harus menjadi penyabar dan kita harus menjadi muttaqin. Ada juga di ayat yang lain, selain ma'as sabirin dan ma'al muttaqin, ada ma'al mu'minin. Misalkan di dalam surah Al-Anfal, walan tugniya ankum fi'atukum syai'aw walau kathrat wa annallaha ma'al mu'minin. Allah bersama orang-orang mukmin. Allah bersama orang-orang mukmin. Bersama orang yang sabar, bersama orang-orang muttaqin, bersama orang-orang mukmin. Ini Allah. Berarti tidak ada jalan agar kita dibersamai Allah kecuali menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang mukmin. Kira-kira itu syaratnya. Itu syaratnya untuk dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita beriman? Ya, kita beriman. Berarti kita tuh sudah memenuhi syarat tuh ya, memenuhi syarat untuk dibersamai oleh Allah. Karena kita beriman. Apakah kita bertakwa? Bertakwa artinya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Ya mungkin untuk muttaqin ini sebut saja kita pun juga sedang berusaha menjadi muttaqin. Berusaha menjadi muttaqin. Sebut saja kita pun sedang berada hari ini di jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mukmin dan muttaqin, apakah kita bersabar? Nah, ketika iman, takwa, dan sabar sudah menyatu, maka kebersamaan bersama Allah itu menjadi nyata. Kebersamaan bersama Allah menjadi nyata. Iman, takwa, dan sabar. Karena Allah itu bersama orang-orang yang sabar, bersama orang yang bertakwa, bersama orang-orang yang mukmin. Maka hafiz Quran atau penghafal Quran yang dibersamai oleh Allah itu adalah hafiz Quran yang ketika menghafal Al-Quran dan ketika murojaah Al-Quran, maka
bacaannya, hafalannya, dan murojaahnya yang mendorongnya hanya semata-mata iman kepada Allah. Bukan ada tujuan yang lain. Hanya semata-mata iman kepada Allah. Hafiz Quran yang hafalannya, kegiatan menghafalnya, murojaahnya, dan menjaga hafalannya, itu pun juga sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Menjalankan perintah Allah. Bukan menjalankan yang lain. Dan hafiz Quran yang selama menghafal, selama membaca dan murojaah itu tidak pernah putus sabarnya. Tidak pernah putus sabarnya. Karena putus dari sabar ini bahaya. Putus dari sabar itu bahaya. Berarti putus dibersamai oleh Allah. Ketika seseorang sudah tidak sabar, berarti tidak lagi dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu. Ya kita iman, kita takwa, tetapi nggak ada sabarnya. Maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak seperti diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar. Orang beriman kok nggak sabar? Kan aneh ya, ada orang beriman tapi nggak sabar. Ada orang yang bertakwa tapi nggak sabar, aneh juga. Karena mestinya iman dan takwa ini menjadi landasannya sabar. Kalau iman sudah ada dan takwa sudah ada, pasti sabar itu ada. Nggak mungkin orang bisa sabar tanpa takwa dan tanpa iman. Nggak mungkin. Apalagi yang paling aneh, lagi ngapalin Quran, ya, tapi nggak sabar juga. Setan itu paling nggak mau manusia dekat-dekat sama Quran, nggak mau. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah ketika hendak membaca Al-Quran, maka terlebih dahulu harus mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saking pentingnya itu. Saking pentingnya kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan, karena setan itu akan datang kapan? Ketika seseorang sedang membaca Al-Quran. Coba ibadah mana? Ya, ibadah mana yang Allah perintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah secara khusus sebelum mengerjakannya? Misalkan begini, sholat, ada nggak perintahnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru sholat? Nggak ada. Ya. Puasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus puasa? Nggak ada. Nggak ada perintahnya dalam Al-Quran. Apalagi sokai ibadah-ibadah semua. Tetapi pas baca Quran itu ada perintahnya. Faiza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, karena ketika sudah ada setan di sini, nanti akan hilang sabarnya, akan hilang takwanya, akan hilang imannya. Jadi menghafal Quran itu bukan karena Allah, bukan karena iman, tetapi karena yang lain. Menghafal Quran pun bisa juga karena apa? Karena yang lain, bukan karena takwa. Maka di situ tidak akan ada kesabaran. Menghafal Quran itu pengennya enak mulu. Enak mulu. Pengennya menghafal Quran pas dibaca mudah, langsung hafal, pas hafal nggak lupa-lupa. Pengennya begitu. Itu kan pengennya setan kayak begitu ya. Pengen yang enak-enak. Nah, kalau kita menghafal pengennya enak-enak kayak begitu, itu petanda tuh, hati-hati. Kita harus mengatakan lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kalau menghafalnya karena iman, karena takwa, dan karena sabar, pasti akan sabar di situ, karena ada iman dan takwa. Maka dikasih apapun oleh Allah, menghafal Quran, dikasih mudah, senang. Dikasih susah, senang.
kemudian hafalannya ingat, senang, hafalannya jadi lupa, senang, terus saja selalu bahagia. Ya, selalu bahagia. Itu orang-orang yang sabar tuh begitu. Katanya begini, sabar itu berat atau ringan sih? Ya sebenarnya bagi orang yang tidak sabar, ya beratlah sabar itu. Pahit banget sabar itu, pahit banget. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak sabar. Pahit bagi orang yang tidak sabar. Apakah memang orang yang tidak sabar bisa sabar? Bisa, tapi harus melewati pahit dulu. Harus melewati pahit dulu, baru nanti kalau sudah sabar rasanya menjadi lezat seperti manisnya madu katanya. Sabar itu manisnya madu katanya, kata para ulama. Manisnya rasa sabar itu lebih manis daripada madu. Katanya itu aslinya ya aslinya. Tapi bagi orang yang sabar, yang nggak sabar itu pahit. Katanya wa'lam anna awwalahu murrun. Ketahuilah bahwa permulaan sabar itu berat. Karena kan mulai dari tidak sabar, berusaha sabar, jadinya pahit kan. Murrun, pahit katanya. Tapi nanti kalau sudah masuk di level sabar, itu menjadi apa? Menjadi manis, lebih manis daripada madu, dan menjadikan semua yang berat itu menjadi manis semuanya. Yang pahit menjadi ringan dan manis semua. Itu tandanya orang sudah bersabar, sudah bisa sabar. Justru bagi orang-orang yang saleh itu tidak sabar itu jadi sulit hidup itu. Rasanya tuh berat kalau nggak sabar. Kalau orang-orang yang nggak sabar kan sabar tuh berat. Tapi kalau orang yang sudah sabar justru yang berat itu ketika nggak sabar. Ketika sabar hilang jadi berat. Coba yang benar mana nih? Kita rasa-rasa. Berat itu gara-gara hilangnya sabar atau berat itu sabarnya? Ya, yang benar adalah sesuatu itu menjadi berat karena tidak ada sabar di situ. Itu yang benarnya. Itu yang benarnya. Maka nikmat saja. Yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang bertakwa, menghafal Quran itu kenikmatan. Murojaah itu kenikmatan, bersama Al-Quran itu kenikmatan. Kita sih misalkan begini nih, hidup di dunia ya, hidup di dunia nggak lama lah hidup di dunia ini. Misalkan sekarang Fatih umur 15 tahun ya. Berapa Fatih umurnya? Berapa? Belas aja. Belasnya berapa belas? 14 Kang Haji, 14. Oh, 14. Ya, 14. 14 tahun Fatih. Kang Haji ini Fatih ketika umur 14 tahun tuh kayak baru kemarin. Ya. Sekarang udah kayak udah 40 gitu kan. Belum sih betul. Kayak gak lama gitu, gak lama, sebentar banget gitu. Sebentar. Dari umur 14 ke umur 40 itu udah lewat dari setengah jadi 14, dari 14 itu. Sebentar rasanya. Kalau kita diberikan umur panjang tetap saja sebentar di dunia ini. Nanti ketika di akhirat nanti waktu itu begitu berharga. Waktu itu berharga. Jadi 1 menit itu berharga. 1 menit berharga, 2 menit berharga, 3 menit berharga. Selama waktu-waktu kita ini ngaji kajian ini itu berharga. Berharga banget. Maka sekiranya kita punya 1 menit waktu hidup, maka yang 1 menit ini sebenarnya masih bisa digunakan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa. Maka bagi orang yang mengetahui bahwa hidup itu adalah di akhirat nanti, bukan di dunia ini, maka tidak akan pernah menyia-nyiakan 1 menit berlalu kecuali di situ ada keterhubungan dengan ayat-ayat Allah, keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena rugi banget kalau Allah nanti
dikasih waktu oleh Allah ke kita itu beberapa menit atau apalagi sampai berjam-jam berlalu begitu saja, hanya dihabiskan untuk melamun. Kan Santi kadang suka melamun tuh ya, melamun. Padahal itu waktu itu buat melamun bisa sampai 10 menit, 15 menit, belum lagi ngantuk dan tidur. Itu akan terasa ruginya nanti di akhirat ketika orang-orang saat itu mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, ya laitani qaddamtu li hayati. Orang-orang kafir mengatakan, orang-orang yang celaka di akhirat nanti mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, duhai sekiranya dahulu aku telah mempersiapkan sesuatu untuk kehidupanku ini. Jadi kehidupanku itu hanyalah kehidupan akhirat, dan orang-orang kafir pun ketika sudah masuk ke akhirat mengerti bahwa kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat. Adapun kehidupan di dunia itu bukan kehidupan. Maka orang yang berpikir tentang kehidupan akhirat pasti dia akan berkesimpulan bahwa setelah kematian ada kehidupan. Setelah kematian ada kehidupan. Justru yang mereka ragukan itu adalah apakah ada kehidupan sebelum kematian. Kalau orang-orang yang tidak percaya akhirat, mereka yakin bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan. Nanti akhirat itu apakah ada atau tidak. Tetapi orang yang sudah mengerti akhirat, justru yang tidak ada itu sebenarnya dunia. Dunia ini bukan kehidupan. Sebenarnya. Maka yang menjadikan kita bahagia nanti tidak ada kecuali waktu kita selama di dunia semuanya diisi dengan kebersamaan kita bersama Al-Quran. Kita bisa beriman sepanjang hidup kita. Kita bisa beriman, bertakwa sepanjang hidup kita. Dan kita pun bisa bersabar sepanjang hidup kita, dan keimanan kita, ketakwaan kita, dan kesabaran kita bersama Al-Quran. Itu kehidupan terbaik di dunia ini. Kehidupan orang-orang soleh dari Rasulullah, para sahabat dan tabi'in. Mereka itu begitu hidupnya. Tidak yang lain. Baik, barangkali itu yang pagi hari ini bisa dibagikan sharingnya. Iman, takwa, sabar pasti itu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Masalah kemudahan dalam menghafal, kemudahan dalam menjaga itu bukan masalah yang penting. Yang penting mah ini aja, iman, takwa, sabar. Selesai di situ ketika menghafal. Hal-hal selain itu yang kita inginkan jangan sampai kita dikendalikan oleh keinginan kita. Biarlah hanya kehendak Allah yang mengendalikan kita. Jangan sampai sekedipan mata pun kita dikendalikan oleh keinginan kita. Tidak akan bahagia, ya, tidak akan pernah bahagia kalau kita ingin hati kita dikendalikan oleh keinginan kita, hidup kita dikendalikan oleh keinginan kita. Itu tidak bahagia karena berarti tidak ada sabar, tidak mengerti sabar di situ. Baik, pagi hari ini kita sudah mengerti tentang 30 juz, dan kita juga sudah mengetahui siapakah kita yang dibersamai oleh Allah saat menghafal Al-Quran. Lihat, takwa imannya, takwanya, sabarnya. Tidak bisa ada yang lain, ya. Tidak bisa ada yang lain. Maka kalau sudah kalau sudah ada ketiga ini, iman, takwa, sabar, itu jadinya syukur terus. Iman, takwa, sabar. Jadi syukur terus. Jadi nikmat Allah yang datang rasanya selalu lebih banyak daripada musibah yang datang. Bahkan musibah pun bagian bentuk dari rahmat Allah. Kalau udah sabar terbegitu jadi syukur. Maka kata Imam Al-Ghazali, sabar dan syukur itu adalah satu hal dengan nama yang berbeda. Kata Imam Al-Ghazali. Ya, syukur itu adalah dua nama untuk satu substansi. Dua nama untuk satu substansi yang satu, kata Imam Al-Ghazali. Karena sama-sama juga itu pada akhirnya.
Wallahu alam, silakan kalau mau ada yang ditanyakan, di-sharingkan, dibagikan dan lain-lain. Baik. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materi hari ini Masya Allah banget. Jazakallah khair, Kang Haji. Ini Kang Haji, di kolom chat ada yang nanya. Boleh langsung dibacakan ya Kang Haji? Ya, silakan. Ini dari nama Zoom-nya itu Ali dan V dari RTQ Al-Muflihun Lumajang. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, bagaimana tentang menghafal Quran tapi ada peluang untuk beasiswa sekolah Ustadz? Jika menjalankan beasiswanya, apakah tidak mendapat takwa yang sesungguhnya? Dan bagaimana menyikapinya Ustadz? Jazakallahu khair. Baik, silakan Kang Haji. Ya, tentang beasiswa. Sebenarnya yang menginginkan beasiswa itu saya dulu tuh waktu lagi ngafalin Quran pengen nget beasiswa itu. Tapi dulu zaman saya itu beasiswa itu jarang nggak ada beasiswa. Ya, mungkin orang-orang nggak kepikiran tuh buat beasiswa tahfiz, menjaga hafal tuh nggak kepikiran. Terus sekarang kan alhamdulillah dimudahkan untuk bisa, ya. Makanya dari perjalanan awal ya, penghafal Quran di Indonesia generasi awal. Kalau saya itu mungkin generasi pertengahan ya, karena sebelum saya masih ada generasi pertengahan. Nah, sekarang nih generasi milenial yang sekarang ini, penghafal Quran generasi milenial banyak banget, alhamdulillah. Begini, sekolah itu ibadah. Sekolah itu ibadah. Yakni sekolah itu bagian dari ketakwaan. Sekolah itu bagian dari ketakwaan. Ciri bahwa sekolah kita bagian dari ketakwaan, maka sekolah kita tidak akan pernah mengganggu Quran kita. Itu cirinya. Ciri bahwa sekolah kita bagian dari takwa kita adalah sekolah kita tidak mengganggu hafalan Quran kita. Yang dimaksud tidak mengganggu adalah pertama, tidak menjadikan hafalan yang sudah ada terbengkalai. Terbengkalai itu apa? Terbengkalai itu tidak dimurojaah. Terbengkalai itu tidak dimurojaah. Walaupun misalkan dalam hal menambah hafalan itu menjadi lebih sedikit waktunya dibanding sebelum menerima beasiswa tersebut. Nggak apa-apa, karena sekolah pun juga itu adalah bagian dari ketakwaan, dan beasiswa yang dihasilkan pun juga di situ adalah amanah. Ketika kita terima beasiswa itu, maka itulah amanah yang harus kita tunaikan agar bagaimana sekolah kita sesuai dengan yang dikehendaki oleh beasiswa itu. Maka tidaklah kemudian memilih beasiswa untuk sekolah melunturkan ketakwaan selama sekolah kita itu tidak merusak atau tidak mengganggu Quran kita. Ya, tidak mengganggu hubungan kita dengan Quran kita. Tidak menjadikan hafalan kita terbengkalai gara-gara tidak dimurojaah. Saya tidak mengatakan jadi lupa hafalannya, karena bisa saja yang namanya lupa itu relatif. Bisa saja sudah murojaah tapi tetap lupa. Tetapi selama murojaah dan tidak mengabaikan hafalan itu, walaupun lupa tetap saja masuk dalam kategori bertanggung jawab terhadap hafalannya. Itu sangat bagus. Ya, bahkan sekolah kita nih, beasiswa kita itu menjadi bernilai. Kenapa? Karena landasan sekolah kita dan beasiswa kita itu adalah Quran. Jangan sampai hilang Qurannya. Baik, itu jawabannya. Mudah-mudahan kita bisa melihat setiap aktivitas kita, apakah guru, apakah bekerja, apakah kuliah, apakah pengusaha, dan lain-lain. Semoga semua itu bagian dari bentuk takwa kita, sehingga tidak pernah merusak hubungan kita dengan Al-Quran. Semua kita dipahamkan itu semuanya. Wallahu a'lam. Insya Allah.
Kang Haji ini ada yang raise hand. Boleh ya Kang Haji? Baik, silakan. Dari Husairi, boleh Kak, silakan di open mic sama di open mic. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kyai Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Syairi. Bisa silaturahim lagi dari Alhamdulillah. saya, Kyai. Ya, Pak Masya Kusairi Allah. itu di mana ya? Pak Kusairi di mana? Saya di Surabaya, Kyai. Di Di Surabaya. Surabaya. Iya, dekat Tanjung Perak sana. Oh ya, ini yang Ar-Rahmah itu yang sekolah Ar-Rahmah tuh ya di situ. Ah, siap. Saya biasa jamaah di situ juga. Oh gitu ya. Iya, Ustaz ini ya, alhamdulillah. Abdullah Drehem gitu ya di situ. Iya, Silakan. siap. Iya. Terima kasih, Kyai. Setelah menyimak, ternyata kesabaran itu tidak hanya pada konteks walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i itu. Ternyata dalam banyak aspek kita juga bisa dikatakan kesabaran. Jadi saya insya Allah memahami itu. Mohon maaf, Nyai, mau izin saya mau tasheh Al-Fatihah apa boleh, Nyai? Baik. Iya. Untuk tasih Al-Fatihah ya, untuk tasih Al-Fatihah silahkan, tetapi mungkin tidak banyak koreksi dari saya. Sekiranya ada kekurangan dan yang lain ya, tetapi kita akan semua mendengarkan, semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Amin. Pak Kusairi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqi suratil Fatihah wa sirril Fatihah. Amin. Ya Rabbana an taqdiya hawaijana wa tarhaman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kusairi, bacaannya tidak saya komen ya. Kalau untuk nanti mungkin nanti akan ada, saya buka juga session tasih ya, kayaknya ke depannya itu untuk 1 atau 2 orang. Siap. Kesempatan untuk mentasih ke depannya ya, Siap. biar catatan-catatan dan komen-komen taklik dari saya lebih mantap, mana kurangnya, mana pasnya, dan mana yang lainnya, sehingga lebih mantap. Terima kasih Pak Kusairi, silakan. Ya, mohon doanya Kiai, semoga tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada Pak Kusairi dan juga kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haji, Afwan, ini sampai pukul berapa? Atau ada boleh? Ya, jam 11. Oh, jam 11. Waktu Indonesia Barat. Baik Kang Haji. Kang Haji, ini di chat ada yang bertanya, namanya Kak Nurul Khairi ya. Wah, panjang nih. Nih, jadi gini Kang Haji, ada saudaranya yang terkena suatu penyakit dan dia sudah pernah khatam hafal 30 juz, tapi hanya beberapa juz yang lancar. Lantas karena dia terkena penyakit, dia jadi sedikit pesimis akan bisa memutkinkan hafalannya karena penyakitnya cukup serius.
Bagaimana agar bisa menumbuhkan keyakinannya agar tetap menghafal Quran hingga akhir hidupnya? Mohon nasihatnya. Begitu Kang Haji. Baik, silakan Kang Haji. Baik. Kalau saya sakit, yang namanya manusia pasti sakit. Bahkan Nabi pun pernah sakit. Para nabi pun sakit karena para nabi itu manusia. Rasulullah sendiri pernah sakit. Apalagi saya tentu pernah sakit. Dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Al-Muzammil ayat 20. Allah berkata, ini penggalan ayatnya, alima an sayakunu minkum marḍa. Alima an sayakunu minkum marḍa. Allah tahu bahwa akan ada orang-orang yang sakit di antara kamu. Sehingga tidak bisa qiyamul lail seperti biasanya. Sehingga tidak dapat membaca Al-Quran seperti biasa. Maka dalam keadaan sakit seperti itu, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah dari Al-Quran yang kamu mudah. Justru orang yang sakit itu adalah orang yang sebenarnya sedang berada dalam detik-detik berjumpa dengan Allah. Orang yang sakit itu berada dalam detik-detik perjumpaan dengan Allah. Mestinya di detik-detik itulah kita dekat dengan Al-Quran. Walaupun tentu cara kita berinteraksi dengan Quran dalam keadaan sakit tidaklah seperti lagi sehat. Interaksi kita dengan Quran kita pasti minimal sekali di situ. Pasti minimal mata ya saru. Apa yang kita mudah dari Al-Quran. Jangan kemudian memikirkan bagaimana hafalan ini mutin. Jangan. Ya. Jangan. Tetapi lakukan saja hubungan dan interaksi dengan Al-Quran semampunya. Kalau mampunya hanya bisa memegang mushaf saja misalnya. Nggak bisa mengucapkan lafal-lafal ayat karena begitu sulit ini sakit, maka paling tidak pegang mushaf di dadanya. Inilah pola interaksi yang mampu dilakukan. Kalau misalkan harus mengucapkan dengan lantang akan menjadi sakit, jangan mengucap. Kalau kemudian pikirannya memikirkan ayat menjadi sakit, jangan. Justru rasakan bagaimana saat itu Al-Quran sedang bekerja pada diri kita, sedang mengobati sakit kita, sedang menghibur kita, sedang menenangkan hati kita, sedang mempersiapkan kita menjadi lebih siap lagi. Ya, jadi kalau kita sakit itu seperti itu. Nggak bisa murojaah karena sakit. Tetapi jangan sampai sakit kita putus hubungan kita dengan Al-Quran. Justru bangunlah di situ. Jangan pikirkan mungkin lagi. Jangan pikirkan bagaimana murojaahnya jadi kurang. Jangan pikirkan lagi. Karena Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Dalam kondisi seperti itu, maka bacalah dari Al-Quran itu yang paling mudah saja. Yang ketika dibaca tidak menambah sakitnya, yang ketika dilakukan tidak menjadi berat. Sehingga kita menjadi senang. Disitulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terasa. Tidak membebani, tidak menyulitkan, justru Al-Quran yang dibaca itu yang akan memberikan keselamatan. Itu jawabannya. Sampaikan seperti itu. Semua orang pernah sakit dan juga bahkan para nabi pun sakit, karena sakit itu sebenarnya untuk menambah kemuliaan. Imam Asim pun pernah sakit 2 tahun ya, nggak bisa baca Quran. Imam Asim itu kan, Imam Asim yang qiraat, Imam Asim yang kita baca sehari-hari, itu kan pernah sakit sampai 2 tahun nggak bisa baca Quran sama sekali. Nggak bisa baca Quran sama sekali. Tetapi meskipun nggak bisa baca Quran, hubungan dengan Quran nggak putus. Ya, justru kesenangan, ya,
kesenangan ketika mendengarkan Al-Quran ini, kesenangan. Dan itulah di antara wasilah menjadi sembuhnya. Jadi terserah kalau kita sakit apakah mau sembuh lagi atau mau kemudian tidak sembuh lagi. Jangan sampai sakit memutus kita dengan Al-Quran. Baik, itu jawabannya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khair Kang Haji atas jawabannya. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan pada hari ini. Semoga Kang Haji dan beserta keluarga selalu Allah beri kesehatan agar terus memberikan ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Kang Haji atas ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini. Dan selanjutnya sesuai janji, jadi hari ini itu putaran ke-30 ya Kang Haji. Dan ada kejutan dari Kang Haji. Insya Allah setelah ini Kang Haji akan menerbitkan suatu karyanya. Admin boleh di-share videonya agar peserta di sini bisa melihatnya. Kira-kira karya apa sih yang akan dibagikan sama Kang Haji di tahun 2022? Suaranya tidak ada ya, admin. Para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan, penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan juz pun dihatamkan. Insya Allah. Ya, insya Allah di tahun 2022 ini Kang Haji akan menerbitkan sebuah bukunya yang berjudul apa dia tadi? Indonesia Murojaah akan menerbitkan. Ya. Oh ya, Indonesia Murojaah. Yang ditulis langsung oleh Kiai Haji Dede. Kang Haji boleh spill nih dikit tentang buku itu. Wah, udah ada yang mau mesen Kang Haji, Masya Allah. Insya Allah nanti segera diproses oleh tim Indonesia Murojaah. Kang Haji boleh sedikit di spill bukunya ini tentang apa? Seperti itu. Baik. Sedikit aja Kang Haji. Dalam murojaah itu ada kalanya futur gitu, maka mungkin bisa baca itu, semangat lagi, murojaah lagi. Dalam menghafal Quran pun ada kalanya perlu semangat, maka bisa buka buku itu di halaman manapun dan judul babnya bab manapun juga sama, semuanya pada akhirnya mengajak kita untuk merasakan ternyata istiqomah bareng Quran itu, menjaga Quran itu nikmat gitu ya. Itulah intinya. Dan sebagian besar saya tulis memang dari setiap episode Majelis Air Mata Murojaah ini. Jadi tema-tema penting yang saya sampaikan itu yang saya tulis di buku tersebut. Dan sebenarnya buku itu pun juga ketika saya baca bagian perbagiannya itu nasihat buat saya juga, buat saya sendiri. Saya pun membutuhkan tulisan itu. Itu kira-kira Mbak Septi. Nah sekarang Indonesia Murojaah kapan itu bisa mulainya?
Nanti mungkin dikabari lagi sama Septi ya tentang kapan bisa hadir buku tersebut. Masya Allah. Nih Kang Haji, udah banyak justru yang mau pesan bukunya. Insya Allah nanti sedang diproses sama tim Indonesia Murojaah. Nanti untuk cara PO-nya gimana, cara dapetin bukunya gimana, tenang. Karena kita sedang proses, insya Allah. Karena banyak banget Kang Haji yang nunggu buku-buku Kang Haji gitu kan. Ya, Terlebih baik. Mudah-mudahan Indonesia Murojaah bisa menerbitkan buku-buku saya yang lain. Karena sebenarnya kan tulisan banyak banget nih. Hanya saja kalau saya itu menulis buku itu buat dibagikan gratis. Jadi PDF-nya juga saya bagiin kalau saya nulis buku itu ya. Karena kan dulu para ulama kalau menulis buku itu bukan buat jualan. Nah, tapi kalau Indonesia Murojaah bisa menggunakan momen ini untuk dakwah itu bagus. Jadi buku-buku yang biasanya saya berikan kepada orang yang memintanya secara gratis bisa dibukukan dan itu bisa berguna, ya. Iya, baik Kang Haji. Banyak juga kan yang menanyakan buku Kang Haji yang pertama yang rahasia nikmatnya menghafal Al-Quran. Itu memang kan saat ini justru yang beredar saat ini justru banyak bajakannya Kang Haji karena banyak juga yang nanya ke admin IM gitu tentang keaslian buku tersebut. Jadi semoga bisa mengobati rasa rindu sama buku Kang Haji yang pertama. Insya Allah nanti kedepannya juga. Ya, buku yang pertama itu salahnya adalah waktu itu tidak punya biaya untuk menerbitkan. Jadi ketika ada penerbit yang menawarkan diri untuk menerbitkannya, saya kasih naskahnya, gitu kan. Nah, kalau sekiranya ada biaya sendiri buat menerbitkan, tentu itu lebih baik daripada diterbitkan oleh penerbit yang memang orientasinya hanya berbisnis, ya, yang orientasinya berbisnis. Kecuali penerbit-penerbit yang memang tujuannya bukan hanya berbisnis, tetapi tujuan utama adalah berdakwah. Nah, itu kita bisa karena kan saya sebagai penulis juga nggak mengharapkan royalti dari buku tersebut. Biasa saja, tapi mereka kan karena mereka menulis menerbitkan yang mereka tujuannya biar mereka dagangannya laku gitu. Beda ya tujuan yang menulis dengan tujuan yang menerbitkan berbeda. Maka sekiranya Indonesia Murojaah bisa menerbitkan buku ya, itu sangat bagus untuk berdakwah dan jadi lebih nyaman juga, nanti dibacanya nyaman, dibukanya nyaman, dipelajarinya lebih nyaman. Iya Kang Haji, insya Allah nanti saat ini memang lagi proses, insya Allah mohon doanya insya Allah Indonesia Murojaah sedang pengurusan untuk menjadi penerbit ya. Semoga kedepannya justru bisa menerbitkan buku-buku Kang Haji yang lain seperti itu. Sekali lagi untuk nanti bagaimana cara mendapatkan buku tersebut, kapan PO-nya segala macam, semua akan diinfokan oleh admin Indonesia Murojaah. Alhamdulillah nih acara pada pagi hari ini telah selesai, mulai dari agenda pertama sampai terakhir. Kepada Kang Haji, jazakallahu khair. Sekali lagi semoga mohon izin Kang Haji undur diri terlebih dahulu. Semoga majelis ini dan kita semua diberikan keridhaan oleh Allah. Allah ridho kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Mohon doanya Kang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara hari ini berjalan begitu lancar. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para peserta yang sudah stay dari awal sampai akhir. Semoga Allah selalu beri kesehatan dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Dan jangan pernah lelah untuk menuntut ilmu. Dan untuk tadi info-info, insya Allah, kami mengajak teman-teman semua untuk mari kita bersama-sama memuliakan
penghafal Quran untuk mendapatkan pahala dan keberkahan Al-Quran sebagai ikhtiar kita menguatkan hafalan Al-Quran. Dan teman-teman bisa infak, bisa salurkan infak ya ke rekening yang sudah tertera atau bisa langsung scan barcode aja. Jadi scan freeze ini bisa di-scan di semua mobile banking, bank apapun dan semua e-wallet seperti itu. Dan nah, linknya juga sudah ada di kolom chat gitu. Jadi sekarang gampang banget untuk berinfak buat teman-teman yang memang kayak ribet ya kalau misalkan transfer via rekening, ini langsung boleh aja di screenshot, jadi tinggal scan barcode. Insya Allah semoga teman-teman semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan, dan semoga mengalir terus pahala dan keberkahan Al-Quran. Sebelum itu marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Kurang lebihnya saya selaku pemandu acara pada hari ini mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Semoga kebersamaan kita dengan Al-Quran berakhir sampai akhir hayat nanti. Begitu katakan Kiai Haji Deden. Jazakumullah khair. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Tunggu info-infonya di sosial media Indonesia Murojaah. Kurang lebihnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.